Wahai rakyat Indonesia, wahai Presiden Joko Widodo, wahai Bapak Mahfud MD, ya, wahai Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya, para menteri, Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, tolong perhatikan masalah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tentu santu, terbal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Amma ba'du. Alhamdulillah guys, konten kita kali ini adalah menjelang sidang putusan Kiai Fahim Mawardi di Pengadilan Negeri Jember, insya Allah yang akan berlangsung tanggal 10 Agustus. Gue sekarang lagi di Pondok Pesantren Al Jalil 2 dan bersama 3 orang yang disebut korban. Memang ya, selama jalannya persidangan yang kita udah kawal itu dari mulai awal kasus sampai persidangan selesai ini, kami menemukan banyak kejanggalan yang terjadi. Dari mulai awal-awal itu pelapor bukan korban, ya, dan akhirnya di fakta persidangan berapa belas saksi dipanggil, termasuk mereka yang termasuk jadi korban. Mereka ini adalah yang dapat visum ya. Iya, ngalami visum. Kalian yang korban yang paling dikatakan korban ya? Iya. Ya, ini Kamila, ini Jessica, ini Syarifah, Nabila. Nah, selama persidangan ini, dengan fakta-fakta yang terjadi, itu di dalam fakta persidangan mereka ini sudah mencabut BAP semua ya? Iya. Ya, dari mulai Kamila dulu, Babe mau tanya nak, apa kabar nak? Baik. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan nak, waktu di kepolisian itu apa yang terjadi sama kau? Ada ancaman. Ada ancaman? Iya. Kau tahu orangnya siapa? Tahu. Tahu. Apakah yang disebut di persidangan itu kan ada berkasnya itu? Apakah namanya itu yang Ibu Elsa itu? Iya. Itu? Ancamannya gimana? Ya itu, kalau tidak datang-datangan katanya Kamila masuk penjara juga. Ini disampaikan juga di fakta persidangan? Enggak. Di sidang enggak nyampaikan? Kalau di sidang ditanyakan tentang ancaman, ya Kamila bilang katanya mau dipenjarakan kalau tidak mau tanda tangan. Oh iya, berarti ada di persidangan ya? Ada, alhamdulillah. Nah itu buat jaksa itu gue bingung juga sama Ibu Ade sama siapa itu namanya ya. Ini disampaikan di persidangan ya nak? Iya. Ya, itu waktu di kantor polisi kalian berapa kali diperiksa? Atau berapa hari? Ada yang 2 hari, ada yang kadang 1 hari. Berapa kali ya diperiksa ya? Yang 2 hari itu waktu mau visum itu? Iya. Itu yang pertama kali? Iya. Ya, itu dijemput di rumah jam berapa itu? Jam 10-an lewat 11-an. Jam malam? Iya. Jam 10, jam 11 malam? Iya. Akhirnya Kamila datang ke kantor polisi sama siapa itu? Sama
Polwan sama bapak polisi juga dijemput di rumah. Dijemput di rumah Iya, sama polwan. Orang tua ada yang dampingi? ada. Ada ya, ada pendampingan orang tua. Itu nginep di situ? Iya, Nginep di kantor polisi nginep? iya. Hah? Waktu subhanallah. Ini semua disampaikan di persidangan. Iya. Diceritakan sama hakim. Hakim tahu. Sudah tahu. Hakim sudah tahu. Jaksa tahu. Tahu. Woi jaksa, lu kenapa ya sampai nuntut 10 tahun ya? Allahu Akbar. Kamila kalau boleh tahu umur berapa nak? Umur 17. 17 ya. Berarti waktu kasus ini terjadi Kamila sudah 17. 16. 16 berarti jalan. baru ulang tahun ya kan ya? Iya. Selamat ulang tahun nak, mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat, jadi anak soleha. Ya, dan waktu di persidangan Kamila, apakah Kamila menyatakan bahwasannya Abu Fahim ini mencabuli Kamila? Enggak. Enggak. Itu dibantah di persidangan. Iya. Ya, waktu itu sempat kalau mungkin pemirsa belum tahu ini. Ya, bahwasannya di persidangan itu sempat dikonfrontir ya, dikonfrontasi dengan pihak penyidik dari polisi, betul? Iya. Ada Kamila, ada dari polisi. Ya. Ada. Kamila waktu di persidangan ada polisi, ada Kamila. Kamila mengatakan apa tentang masalah penyidikan ini? Tetap mau rubah BAP atau gimana? Iya tetap. Tetap. BAP. Merubah BAP? Iya. Iya. Polisinya bilang apa waktu itu? Iya, yang hakim yang bilang katanya ya udah kalau mau dicabut ya cabut aja gitu. Oh, berarti udah ada pernyataan begitu dari hakim? Iya. Alhamdulillah, gue masih penasaran sama jaksa itu. Kenapa bisa nuntut sampai 10 tahun itu dasar hukumnya apa? Ya, sekarang saya mau tanya sama Jessica dulu nih. Jessica, baik nak? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini udah jadi kayak anak gue mereka ini, ya Allah. Mbak Be mau nanya nak, kalau Jessica dipanggil ke kantor polisi juga sama kayak Kamila itu berapa hari gitu? Iya sama. Sama? Sama. Jadi waktu Kamila udah dipanggil itu kan rumah kalian beda nih? Iya. Iya kan beda. Waktu nyampe di kantor polisi udah ada Kamila apa belum? Masih belum, kalau Jessica itu duluan dari pondok. Oh dulu Dijemput dari pondok. Iya. Ya itu nginep juga? Iya nginep. Bareng nginepnya berarti? Bareng. Ditempatkan terpisah atau barengan? Bareng. Bareng Iya. ya. Juga sama di visum juga? Iya. Itu prosesnya sama barengan kalian ya? Iya. Bareng ya? Bareng. Itu nginep di Polres apa Polsek? Polres. Polres ya, nginep di Iya. Polres. Keren ya, Polres ya. Polres Jember keren, bapak-bapak, makasih. Iya. Gemes gue. Itu nginep, ada orang tua yang dampingi? Nggak ada. Kalau Jessica nggak ada orang tua dampingi? Nggak ada. Kamila ada? Ada. Oke. Pak, ngopi pak. Allah. Jadi nginep itu ya, nginep. Dikasih tahu nggak mau nginep itu? Enggak. Enggak, Enggak. pokoknya dibawa aja. Iya. Terus dibawa ke rumah sakit untuk visum itu jam berapa itu? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Jadi dijemputnya jam 10 malam. Kalau Jessica dari jam 3 sore. Hah? Terus periksa BAP dari jam 3 sore sampai setelah maghrib. Hah? Setelah maghrib itu lanjut lagi sampai jam 12 malam. Habis jam 12 malam selesai sampai jam 1 langsung ke rumah sakit. Oh, bentar dulu. Waktu BAP itu Jessica mengaku kalau dicabuli. Enggak. Kok bisa tanda tangan itu? Ya katanya yang waktu tanda tangan itu setelahnya tanda tangan mau dirubah. Setelah tanda tangan mau dirubah. Iya. Jadi tanpa pendampingan Jessica disuruh tanda tangan. Iya. Jessica umur berapa nak? Umur 18. 18. Waktu kejadian kemarin juga udah 18? Iya. Udah. Nah ini pertanyaan luar biasa nih. Ini padahal sudah sering kita sampaikan. Dari kemarin-kemarin sudah kita sering sampaikan. Ini ada dugaan kriminalisasi. Kenapa? Ini pengakuan dari korban langsung. Dan yang gue heran, sangat-sangat mengherankan adalah pihak jaksa itu. Itu yang paling heran gue. Mudah-mudahan Pak Hakim lihat ini. Pak Hakim masa harus diingetin lagi tentang kejadian di ruang persidangan, ya kan?
Jaksa kok bisa? Ini disampaikan juga nggak di persidangan? Iya. Diceritakan juga? Iya. Ada jaksa, ada hakim dengar ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini sistem hukum seperti ini nih apa? Kita sebagai rakyat Indonesia ini kepingin tegakkan hukum seadil-adilnya gitu. Cerita yang fakta. Baik nak, lanjut lagi ya nak ya. Waktu di BAP itu jadi pertama mau disuruh baca dulu BAP? Iya. Disuruh baca? Iya. Baca? Baca. Gimana bunyi BAP itu, setuju nggak sama BAP itu? Gak ada yang setuju. Terus Jessica bilang, ini kok kayak gini BPAP. Terus katanya penyidiknya, iya udah tanda tangan dulu. Kalau udah tanda tangan nanti diganti. Katanya. Tahu penyidiknya siapa? Iya. Tahu? Iya. Sama kayak yang penyidik ini, yang katanya Bu Elsa itu? Enggak, beda. Oh, beda lagi? Beda. Beda lagi, berarti ada beberapa penyidik di situ. Dan waktu di persidangan apakah penyidik itu juga dihadirkan? Enggak dihadirkan. Enggak dihadirkan di persidangan? Enggak. Tapi cerita sama hakim tentang ini? Adanya mau yang katanya mau dirubah itu cerita Iya. sama hakim? Iya. Di waktu sidang diceritakan sama Iya. hakim? Diceritakan ya? Diceritakan. Nah Pak Hakim, sekali lagi kami masih berharap Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menghakimi kasus Kiai Fahim tolong ya, dan buat semua aktivis hukum, tolong perhatikan ini, tolong perhatikan supaya jangan ada lagi serampangan ya. Ini jaksa gue rasa kena HP ya. Ini jadi tanda tanya kenapa jaksa seperti itu ya. Kok bisa dia menuntut 10 tahun padahal ini fakta-fakta persidangan. Dan akhirnya berangkat visum jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 malam, bareng ya? Iya. Bareng. Sampai di sana langsung divisum? Enggak. Nunggu Enggak. sampai jam 3 sore. Dari jam 1 malam Sampai jam 3 sore. itu dikasih makan enggak? Dikasih. Dikasih ya, Iya. dikasih makan. Tapi nggak ada pendampingan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Si Alia ada nggak waktu itu? Ada. Oh iya tahu gue. Jadi seolah-olah Alia adalah pelapor yang mengatasnamakan kalian, mungkin begitu ya? Jadi seolah-olah ada pendampingnya Alia. Kalian merasa didampingi Alia nggak? Hah? Enggak. 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 Nah, kalian merasa terwakili sama Alia nggak? Enggak. Apakah kalian memang pengen melapor minta tolong sama si Alia nggak? Enggak. 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 Ada nggak selama pemeriksaan BAP itu Alia ikut-ikut gitu? Waktu mau nunggu visum ada omongan nggak dari dia? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalian cuma didiemin gitu aja ya? Iya. Nggak ada yang disayang atau dimarahi? Enggak. Nggak, diem aja? Diam. Alia, lu kenapa sih Lia? Aduh. Oke deh, terima kasih enak ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Sekarang kita tanya sama Syarifah Nabila ini. Nabila sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabila umur berapa nak? 19. 19. Nabila ini salah satu yang di persidangan itu nggak perlu diwakilin karena usianya sudah 19 tahun ya guys. Dan memang sidang Kiai Fahim ini kenapa tertutup? Memang sesuai dengan undang-undang ya. Karena pengadilan yang tindak pidana khusus tentang anak ini itu memang harus tertutup. Itu kita hormati, itu Pengadilan Negeri Jember. Baik Nabila. Babe dengar cerita nih, tolong diklarifikasi. Bener nggak Alia pernah datang ke rumahmu? Bener. Bener. Sama siapa dia datang? Sama saudaranya. Sama saudaranya? Sama polisi? Enggak. Enggak. Itu kejadian Alia datang itu sebelum polisi datang atau sesudah polisi datang? Sebelum. Sebelum? Sehari atau 2 hari sebelum polisi datang? Iya. Sehari? Sehari. Oke. Apa dia bilang di situ? Waktu itu dipaksa buat jadi saksi. Diajak buat jadi saksi tentang kasus ini. Enggak mau keluarga. Itu pas datang lagi keesokan harinya terus diteror, diteleponin itu buat dipaksa jadi korban. Setelah itu jadi korban sudah, dipaksa jadi korban. Ada kalimat-kalimatnya Alia di sana itu ada yang Nabila ingat nggak? Ngomong apa Alia di sana? Katanya ada, ini minta maaf, Bapak tanya aja nih. Beneran ada teriak-teriak? Iya. Iya, sama marah-marah teriak-teriak gitu? Kayak orang histeris gitu? Iya, rusuh di rumah. Rusuh di rumah? Apa kalimat yang Nabila ingat tentang Alia? Nuduh-nuduh pelakor kayak gitu. Hah? Alia? Ya, jangan-jangan yang perlu periksa kejiwaan ini Alia kayaknya. Jadi datang sama siapa dia? Sama keluarganya. Sama keluarganya? Masih ingat laki apa? Laki. Berapa ada orang cewek. mereka datang?
2 orang, yang laki, cewek 1. Alia ini. Berarti berapa total orangnya yang datang? Kayaknya 4 4 orang atau 5. 4 atau 5 orang. Ih, gue rasa kenapa ya, Alia? Jadi akhirnya Nabila nggak mau jadi saksi. Gak mau. Terus tiba-tiba jadi korban, gimana ceritanya itu? Itu pertama diajak sama Polwan ke rumah, diajak ke polsek dekat rumah. Itu pertamanya mau diajak supaya di BAP dulu gitu kan. Bilangnya sebentar. Iya, keluarga mau. Itu pas dibawa ke Jember mau bilang di visum. Nah, ini rumah Nabila di Bangsal sana ya? Iya, dari ceritanya dibawa ke Polsek Bangsal ceritanya. Iya. Terus tiba-tiba sempat dibawa ke Polsek nggak? Sempat. Habis gitu di Polsek di BAP nggak? Iya, di BAP. Di BAP. Habis gitu nggak disuruh pulang? Enggak. Dibawa kemana? Ke Jember. Ke Polres Jember. Iya. Itu jam berapa, Nak? Dari jam 4 sampai sana jam Isya. Sampai sana nunggu anak-anak di BAP sama di BAP juga. Terus sampai jam 12, jam 1-an dibawa ke Dokter Subandi. Waktu di Dokter Subandi itu ada berapa orang? 6. 6 ya? 6 orang. Ada Anissa di situ ya? Iya. Ada Anissa juga ya? Baik. Nah, waktu tanda tangan BAP di Polres Jember dibaca dulu nggak? Dibaca. Kenapa tanda tangan? Disuruh. Siapa yang nyuruh? Polwannya, Bu Elsa. Polwannya, Bu Elsa. Elsa lagi. Iya. Kalian sempat kan itu di fakta persidangan itu kami lihat berkasnya, itu ada yang ditarik cadarnya katanya. Iya. Iya, kalian lihat itu? Enggak. Hah? Kamila lihat. Nabila enggak? Oke. Berarti ada salah satu yang melihat bahwasanya betul ditarik. Iya. Apa kalimatnya waktu tarik? Pinjemin mic-nya dulu. Dengar suaranya itu waktu itu. Enggak, kan di ruang beda. Oh, di ruang beda. Tapi kok lihat gimana? Kan ada kacanya beda. Oh, ada kacanya. Baik. Jadi memang ada peristiwa penarikan cadar itu. Iya, cadar sama kerudungnya ditarik. Ditarik Iya. sama yang namanya Bu Elsa ini. Iya. Untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolres Jember yang baru, tolong diperhatikan anggotanya, Pak. Kesian anak-anak. Ya. Kalian kembali ke Nabila lagi. Ya. Waktu itu ada perasaan takut nggak? Nabila didampingi keluarga nggak di situ? Sama abang. Abang ada ya? Abang ada di situ. Waktu dibawa ke rumah sakit Subandi, abang ikut? Ikut juga. Tapi di rumah sakit Subandi duduk bareng abang atau abang di mana? Gak dibolehin masuk. Udah kayak tahanan mereka ya? Astagfirullahaladzim. Dan yang terjadi di rumah sakit Subandi di visumnya jam 9-an. 9 malam? Enggak, pagi. Pagi? Berarti nginep jam 9 pagi baru di visum? Iya. Terus pulangnya jam berapa itu? Jam sore ya. Sore? Habis di visum nggak langsung pulang? Enggak. Dibawa kemana? Polres. Kebawa Polres lagi? BAP lagi? Iya. Kalau Kamila BAP lagi? Baru tanda tangannya sore itu lagi? Tanda tangannya juga sama? Iya. Oh. Wahai rakyat Indonesia, wahai Presiden Joko Widodo, wahai Bapak Mahfud MD, ya, wahai Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya, para menteri, dan Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, tolong perhatikan masalah ini. Ini dugaan perilaku kezaliman yang nyata, kriminalisasi nyata yang terjadi. Ini semua disampaikan di persidangan nggak? Sudah disampaikan? Iya. Nabila termasuk yang dipertemukan nggak di ruang sidang sama polisi itu? Iya, sempat. Sempat membantah, mau cabut BAP? Sudah. Nah, ini fakta, sayang. Ini fakta. Andai kata memang Kiai Fahim cabul, silakan hukum. Tapi kalau tidak cabul, jangan begini dong cara mainnya. Ini ada apa? Siapa yang mengkondisikan ini? Itu jadi pertanyaan buat kita semua. Nah, sekarang Mbak Be mau tanya lagi dari Kamila. Apa harapannya, Nak?
untuk tanggal 10 nanti? Harapannya supaya dalam vonisannya Abuya cepat bebas, cepat keluar. Cepat keluar. Abuya, kalian ini bersalah nggak sih? Enggak. Enggak. Oke, dari Jessica silakan. Harapannya ya semoga Buya cepat keluar, tapi kalau ternyata jaksa atau hakim masih ngotot buat menjarakan Buya, siap-siap bertemu dengan kami di gugatan pengadilan selanjutnya aja. Oh ya salam, Allahu Akbar. Harapannya nak? Buya cepat bebas. Allah. Iya, udah. Kesian. Nggak apa-apa deh. Gua paham keadaan hati mereka. Jadi inilah ya guys ya. Buat semuanya nih ya. Sekali lagi gua sebut satu-satu. Wahai yang terhormat Presiden Joko Widodo. Wahai yang terhormat Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Wahai yang terhormat Bapak Menteri Mahfud MD. Wahai yang terhormat Bapak Menteri Yasona Lauli. Wahai yang terhormat Kapolda Jatim. Wahai yang terhormat Kapolres Jember. Kalian lihat fakta ini. Ini fakta yang terjadi. Tolong jangan biarkan kriminalisasi ini berlangsung terus. Dan khususnya bagi jaksa yang telah menuntut 10 tahun, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kasus ini. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimana seorang jaksa bisa menuntut 10 tahun, padahal di fakta persidangan tidak ada korban. Yang dituduhkan korban, yang ditangkalkan menjadi korban, itu semuanya tidak merasa jadi korban. Betul ya? Betul. Kenapa bisa menuntut 10 tahun? Dan buat hakim yang besok akan memutuskan, Pak Hakim, ini pesan khusus bagi Anda. Putuskanlah sesuai dengan hati nurani Anda. Putuskanlah dengan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bertindak serampangan. Kami rakyat Indonesia, kami akan mengawal kasus ini. Dan untuk para ulama, para kiai, para habaib, apa yang terjadi kepada Kiai Fahim, kami duga karena kritisnya Kiai Fahim terhadap pihak-pihak tertentu. Dan ini yang terjadi apabila Kiai Fahim dihukum sehari saja dengan peristiwa hukum seperti ini, maka tidak ada lagi yang aman. Tidak ada lagi keadilan. Bagaimana seseorang dihukum tanpa adanya korban? Bagaimana seseorang dilaporkan oleh bukan korban dan tetap menerima hukuman? Maka ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Dan kami sebagai umat Islam, sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kami tetap akan memperjuangkan ini sampai tetes darah penghabisan. Tidak boleh lagi ada ketidakadilan. Tidak boleh lagi ada kriminalisasi. Yang salah katakan salah, yang benar jangan pernah dipersalahkan. Mudah-mudahan konten ini, kemarin alhamdulillah kita udah mengirim surat ke 7 lembaga tinggi negara. Artinya kasus ini sudah mendapatkan pengawalan tingkat nasional. Dari GNPF Ulama, dari Front Persaudaraan Islam, dan PA 212. Masalah ini Kiai Fahim tidak boleh dihukum 1 hari pun. Kenapa? Karena fakta persidangan, kasus ini tidak ada korban dan dugaan kriminalisasi sudah sangat menguat. Apalagi korban sudah menyatakan di ruang persidangan untuk merubah BAP dan ada dugaan intimidasi dari oknum polisi selama proses penyidikan. Kita akan kawal terus kasus ini. Kiai Fahim harus bebas. Bebaskan Kiai Fahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hakim, kami awasi kalian. Dan buat jaksa, kalian tidak akan tidur tenang.